Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai integrasi nasional. Saya Syahda Lutfi Rahma Fauziah bersama teman saya yaitu Kanana Imroatul Fadilah dan Fania Rahmawati. Langsung saja, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi artinya pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, sedangkan arti nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Dari satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keutuhan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Jenis-jenis integrasi. 1. Integrasi nasional adalah suatu proses adaptasi antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi dan dapat memberikan fungsi tersendiri bagi masyarakat tersebut. 2. Integrasi bangsa adalah golongan yang beraneka ragam dan berbeda-beda yang tidak bisa dirumuskan secara eksak. 3. Integrasi sosial adalah penyesuaian antara unsur yang berbeda terutama dalam kehidupan sosial sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakat itu sendiri. Keempat, integrasi kebudayaan adalah proses penyesuaian antar unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, integrasi masyarakat, yakni sebuah proses perpaduan atau penyatuan antar unsur dalam bermasyarakat yang meliputi peranata sosial, kedudukan sosial, dan peranan sosial. Integrasi bertujuan untuk menyatukan masyarakat tersebut walaupun adanya kedudukan hingga peranan sosial yang berbeda. Integrasi versus disintegrasi. Integrasi nasional adalah suatu usaha menggabungkan atau menyatukan unsur yang ada dalam bangsa. Misalnya, usaha integrasi nasional antara para pemeluk agama dan suku yang berbeda di Nusantara. Disintegrasi nasional adalah kebalikan dari integrasi, yaitu usaha memecah belah bangsa. Misalnya, sebuah kerusuhan dan demo antar rakyat dan pemerintah dapat mengancam integrasi atau mendorong disintegrasi nasional karena konflik diatasi dengan cara kekerasan oleh aparat. Konsep integrasi nasional. Terdapat dua konsep integrasi nasional, yakni 1. Konsep integrasi nasional secara vertikal. Konsep ini mencangkup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal dan mencangkup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Konsep integrasi nasional secara horizontal. Konsep ini mencangkup bagaimana rakyat Indonesia yang tingkat kemajuannya cukup tinggi dan bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etnis, dan ras yang berbeda. Syarat integrasi nasional. 1. Anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan sila sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma dan nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perang. Faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga,
besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mendorong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dan tantangan integrasi nasional. Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dan dari negara kita sendiri tentang akibat menguatnya primordialisme, sehingga keberadaan dan penguatan lembaga-lembaga integratif seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi sipil dan militer, partai-partai politik atau ideologi nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam, sedangkan partai etnik tidak berhasil, harus tetap dilaksanakan dengan mengingat bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat kita yang majemuk. Perlunya lembaga-lembaga pemersatu melalui state building dilandasi oleh pemikiran seseorang ilmuwan, Benedict Anderson, yang menganggap nasionalisme sebagai ideologi yang membentuk suatu masyarakat imajiner. Uraian secara singkat tentang lembaga pemersatu yang dimaksud tersebut adalah 1. Birokrasi sipil dan militer. Lembaga integratif yang paling dominan dan paling penting yang mutlak diperlukan adalah kekuatan militer atau TNI, yang jika diperlukan dapat memakai penguasaan dan monopolinya atas alat-alat kekerasan atau alat peralatan perang alat utama sistem persenjataan untuk mempertahankan dan bahkan untuk membangun negara bangsa. Dalam kerangka pemikiran tradisional, bahkan gejala universal kaum militer dunia, peran militer sebagai benteng berakhir mempertahankan keutuhan negara bangsa. Yang kedua, partai politik. Lembaga partai politik di Indonesia merupakan perwujudan dari ideologi nasionalisme yang paling berhasil. Ideologi nasionalisme yang dibawakan oleh partai politik di Indonesia cukup berhasil. Partai politik yang berideologi nasionalisme dapat menjembatani perbedaan etnik yang tajam. Ini dapat dibuktikan oleh sejarah bahwa partai politik yang berasaskan etnik oleh dikatakan kurang berhasil bahkan gagal total. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menjadi alat integrasi nasional terutama karena sifatnya yang menciptakan elit nasional yang kohensif. Pendidikan nasional mulai dari SD sampai perguruan tinggi menjadi alat pemersatu baik melalui kurikulum nasional, bahasa pengantar maupun sistem rekrutmen siswa, mahasiswa maupun tenaga pengajar yang bersifat nasional. Yang keempat, kemajuan komunikasi dan transportasi. Peranan media pada masa nasional seperti koran, majalah, TVRI, RRI cukup penting di Indonesia sebagai alat integrasi nasional. Banyak koran maupun media massa lainnya yang terbit di Jakarta, tetapi penyebarannya menjangkau sampai ke seluruh kabupaten. Begitu pula dengan koran lokal yang maupun menembus pasar ke daerah lainnya. Sifat integratif dari telepon ini membuktikan dengan banyaknya percakapan interlokal antar kota yang mencakup 30% dari biaya langganan telepon per bulan. Perkembangan yang tepat dalam bidang transportasi mengakibatkan terjadinya mobilitas geografi penduduk dapat lebih cepat, aman, nyaman, dan murah. Gangguan integrasi. 1. Geografi adalah letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. 2. Demografi adalah pengaruh atau perlakuan pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan sumber daya alam. 3. Kekayaan alam adalah kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat dari pengolahan.
4. Ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah di dalam terjadinya konflik di negara ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana, pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu perlu adanya penanganan kasus dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat beragama secara berkesinambungan. 5. Politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antar masyarakat yang berbeda paham. Apabila tidak ditangani dengan bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. 6. Sosial budaya. Pluralitas kondisi sosial budaya bahasa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. Cara meningkatkan integrasi nasional. 1. Membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. 2. Membangun kelembagaan di masyarakat yang berkarkan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan. 3. Penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. 4. Mengembangkan perilaku integrasi di Indonesia dengan upaya bekerjasama dalam organisasi dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi untuk meningkatkan integrasi nilai Indonesia ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem. 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun integrasi nasional dalam Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga yakni Persatuan Indonesia yang merupakan landasan hukum dalam hal integrasi bangsa dan negara serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkukuh Persatuan Indonesia, merupakan syarat terpenting untuk menjadi Indonesia, negara yang kaya akan potensi. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. A. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 2. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. 3. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. 4. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, tamu kader PKK, dan kotak pos presiden. Yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.